Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kecakapan pribadi dengan tema negosiasi. Anggota kami yang pertama Renanda Auzian Firdaus, NPM 051. Anggota kedua Muhammad Izzuddin, NPM 060. Anggota ketiga Ega Naufal Dava, NPM 074. Negosiasi yang kami bahas meliputi yang pertama, apa itu negosiasi? Yang kedua, apa yang harus dimiliki oleh pelaku negosiasi? Yang ketiga, mengapa negosiasi diperlukan? Yang keempat, kapan negosiasi dapat dilakukan? Yang kelima, kapan negosiasi tidak dapat dilakukan? Yang keenam, bagaimana cara bernegosiasi? Yang ketujuh, contoh dari negosiasi kenaikan gaji. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah proses di mana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, dan atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama atau bisa disebut win-win solution. Negosiasi bisa dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution. Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh pelaku negosiasi? Yang pertama, kemampuan mengidentifikasi dan mengenali dengan baik pihak yang mau dilobi atau dinegosiasi. Yang kedua, kemampuan mengenali prosedur tetap atau tata cara kelembagaan atau kebiasaan personal pihak yang mau dilobi maupun dinegosiasi. Yang ketiga, kemampuan membangun jaringan kerja atau network, jaringan kolegial, pertemanan, kekerabatan, dan sebagainya. Yang terakhir, kemampuan memformulasikan insentif politik yang bisa ditawarkan kepada pihak yang mau diajak lobi atau negosiasi. Mengapa negosiasi diperlukan? Tujuan utama negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan bersama atas suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa tujuan lainnya seperti yang pertama, menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam sebuah negosiasi. Yang kedua, mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat. Yang ketiga, menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari bisnis seperti perbedaan pendapat karena tidak ada pihak yang ingin mengalah. Yang keempat, menyatukan beberapa perbedaan pendapat agar diperoleh kesepakatan bersama. Kapan negosiasi dapat dilakukan? Yang pertama, pada saat kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sesuatu hasil yang kita inginkan. Yang kedua, terjadi konflik antar pihak, yang masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan atau kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikan secara sepihak. Yang ketiga, bila keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain. Yang keempat, bila kita tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, atau mendapatkan sesuatu yang kita hadapi, atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kapan negosiasi tidak dapat dilakukan? Yang pertama, bila persetujuan atau kesepakatan bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Yang kedua, bila salah satu atau kedua belah pihak berniat untuk merugikan atau menghancurkan pihak lain. Yang ketiga, bila negosiator dari salah satu pihak mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak mempunyai kekuasaan sama sekali untuk mewakili kelompoknya dalam negosiasi. Bagaimana cara bernegosiasi? Ketika ingin melakukan proses negosiasi, biasanya salah satu pihak yang keberatan atas keputusan akan menyampaikan pendapat kepada pihak lainnya.
Kemudian akan dilanjutkan dengan pihak kedua yang menanggapi pendapat mengenai yang disampaikan oleh pihak pertama, atau pihak yang menyampaikan pendapat di awal. Jika pihak kedua langsung setuju dengan yang disampaikan pihak pertama, maka negosiasi tidak perlu dilakukan. Namun, jika pihak kedua kurang setuju dan memiliki pendapat lain tentang suatu hal tersebut, maka akan dilakukan negosiasi hingga mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam proses negosiasi. Salah satunya melalui komunikasi terarah yang dilakukan dengan cara berdiskusi. Negosiasi yang baik harus dilakukan oleh seseorang yang memahami kapan harus melakukan negosiasi dan kapan harus berhenti berbicara untuk mendengarkan pendapat yang disampaikan pihak lainnya. Agar lebih efektif, ada baiknya negosiasi dilakukan oleh seseorang yang memiliki skill negosiasi yang baik. Seorang negosiator harus mampu membaca situasi di mana ia harus melanjutkan proses negosiasi atau harus menunggu terlebih dahulu. Dalam negosiasi, yang terpenting bukan hanya yang menyampaikan pendapat, tapi juga mendengar dan memahami apa yang ingin disampaikan lawan bicara, sehingga Anda bisa mengatur strategi lainnya dalam bernegosiasi. Contoh dari negosiasi kenaikan gaji. Panggil saja namanya Budi Doremi. Dia adalah seorang admin database selama 2 tahun di PT ABCDE. Suatu ketika, ia ingin meminta kepada HR untuk negosiasi kenaikan gaji. Sebelum bernegosiasi, Budi Doremi mengumpulkan data mengenai peningkatan kinerja dari hari pertama kerja hingga hari itu. Tak lupa juga melihat keuangan perusahaan tersebut, apakah sedang naik atau turun. Negosiasi kenaikan gaji pun terjadi. Budi Doremi meminta kepada HR untuk memberi kenaikan sebesar 20% dari gaji semula. Setelah negosiasi sakit terjadi, HR hanya menyanggupi sebesar 12% saja. Budi Doremi menerima hasil negosiasi tersebut dan dia bekerja dengan bahagia. Terima kasih, sekian dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.